Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan bersama saya Firman. Smartwatch ini, nih lihat, nggak touchscreen, ngontrolnya pakai tombol, nggak praktis. Tapi jam ini bisa jadi personal trainer Anda. Ini dia review telat Garmin Forerunner 55. Oke, kita lihat desainnya dulu. Smartwatch entry level dari Garmin ini punya desain yang simple banget. Unit yang saya review ini yang warna hitam, ada juga pilihan warna aqua, putih, dan abu-abu. Bodi jam ini masih terbuat dari plastik. Camkan itu. Dengan build quality yang pastinya solid. Di sisi-sisinya ada beberapa function button. Di sisi kanan ada tombol start stop yang berfungsi sebagai shortcut ke list sport tracking. Dan di bawahnya ada tombol back. Lalu di sisi, ulangin. Di siki lagi. Lalu di sisi kiri atas ada tombol backlight sekaligus tombol power dan tombol akses ke control center. Di bawahnya ada tombol up sekaligus tombol menu dan tombol down yang sekaligus jadi tombol shortcut ke musik control. Selama pakai jam ini, soal fitment saya sih nggak ada keluhan ya. Bobotnya yang ringan bikin saya makin nyaman pakai jam ini seharian. Strapnya juga cukup lembut dan cukup ngegrip di pergelangan tangan saya. Strapnya juga udah bisa quick release, jadi gampang buat dibongkar pasang, Bung. Tapi karena pergelangan tangan saya yang gede, jam ini jadi kelihatan kecil, Bung. Tapi kalau model kami ini yang pakai, tentu saja cocok, ya nggak, Bung? Lanjut ke layar. Nah, ini menurut saya agak mengganggu perasaan saya nih. Layarnya berukuran 1,04 inch dengan resolusi 208 x 208 pixel. Layarnya menggunakan jenis layar MIP atau Memory in Pixel yang diklaim memakan daya sangat rendah. Punya kontras yang tinggi dan daya keterbacaan yang baik atau readability yang baik. Dan terbukti, untuk pemakaian di luar ruangan, semua icon yang ditampilkan di layar bisa terlihat dan terbaca dengan jelas. Walaupun kalau diperhatiin emang kurang tajam gambarnya. Dan mungkin ini bisa jadi deal breaker bagi Anda ya. Layar jam ini belum touchscreen. Pengoperasian jam ini full pakai tombol-tombol yang ada di sisi-sisinya. Nah, selama pemakaian, pengoperasian pakai tombol-tombol ini memang nggak praktis. Apalagi pas saya mau scrolling widget, mencet tombol atas bawah berkali-kali kadang bikin jari saya ini pegel karena nggak biasa. Selain itu, tampilan UI jam ini juga simpel banget dan nggak macam-macam kalau dibandingkan dengan smartwatch yang pada umumnya. Tampilan widget lainnya pas scrolling juga simpel banget, Bung. Tapi semua data penting yang Anda butuhkan soal kondisi tubuh ada di sini, Bung. Yang pertama ada VO2 max, yaitu rating volume maksimum oksigen yang dapat dikonsumsi tubuh Anda per kilogram berat badan di performa tertinggi. Ya, kalau Anda lihat sekarang ini adalah rating VO2 max saat keadaan rileks ya. Jadi ratingnya ini jelek. Selain itu ada juga recovery hours, yaitu rekomendasi Selain itu ada juga recovery hours, yaitu rekomendasi beberapa banyak waktu istirahat yang Anda butuhkan setelah melakukan workout. Selain itu, Bung juga bisa melihat history last run atau kapan terakhir kali Anda lari. Lalu ada heart rate monitoring yang akan selalu aktif selama 24 jam dan ada perhitungan rata-ratanya selama seminggu terakhir. Lalu ada indikator body baterai, yaitu indikator sisa energi yang ada di tubuh kita. Jika Anda terus beraktivitas, indikatornya akan semakin menurun, dan kalau mau dinaikin, Anda harus beristirahat untuk mengembalikan energi yang terpakai. Di dalam widget ini juga ada stress monitoring. Lalu ada pedometer atau penghitung langkah kaki beserta histori seminggu ke belakang dan jarak yang ditempuh. Lalu ada widget notifikasi yang bisa menampilkan cukup banyak teks dan masih bisa di scroll-scroll lagi. Sayangnya, kita nggak bisa mengatur notifikasi apa aja yang bisa diterima Garmin Forerunner 55 ini. Hanya ada opsi show all, call or text, dan off, jadi terbatas banget. Lalu ada laporan cuaca yang isinya cukup lengkap. Ada prediksi beberapa jam ke depan sampai seminggu ke depan. Lalu ada workout suggestion untuk Anda yang masih bingung mau olahraga kapan. Jadi bakal disaranin via smartwatch ini. Lalu ada history workout Anda. Klaimnya jam ini bisa menyimpan data workout sampai 200 jam. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan widget-widget lain seperti menstrual cycle dan monitoring pernapasan. Untuk sport tracking, Garmin Forerunner 55 ini bisa sampai
18 jenis mode olahraga. Dari mulai lari virtual, yoga, pilates, renang, bersepeda, tong setan. Aneh juga ya Garmin nih. Enggak. Bersepeda dan lain-lain, masih banyak. Garmin Forerunner 55 juga punya fitur Move IQ yang bisa otomatis mendeteksi olahraga apa yang sedang kita lakukan, seperti lari, renang, dan bersepeda. Keren kalau goblok dikit IQ-nya diganti. IQ-nya jongkok. Ya Move IQ. Untuk melengkapi fitur-fiturnya, Garmin Forerunner 55 juga sudah dilengkapi musik controller. Sudah ada built-in GPS dan GLONASS plus Galileo. Dan sudah water resist 5 ATM atau setara dengan kedalaman 50 meter. Kalau Bung mau gonta-ganti watch face, Bung bisa tekan dan tahan tombol dial up untuk mengakses pengaturan. Pilihan watch face-nya tinggal dipilih aja. Dan kalau bosan, bisa download di aplikasi Garmin Connect IQ. Di aplikasi ini juga Bung bisa download widget-widget yang sudah dibuat sama para developer lain. Dan pilihannya banyak banget dan macam-macam. Nah, sekarang mari kita bedah hal yang menurut saya yang jadi nilai jual Garmin Forerunner 55 ini sebagai sebuah smartwatch advance. Kalau dari fitur, semua yang udah saya sebutin sebelumnya, overall fitur-fitur workout-nya memang sudah ada di tingkatan yang lebih advance dari smartwatch yang pernah saya review sebelumnya. Hal penting lain dari advance-nya smartwatch ini juga terletak pada dukungan aplikasinya. Garmin Forerunner 55 ini bisa disambungkan ke HP dengan Bluetooth via aplikasi Garmin Connect. Di Garmin Connect ini Anda bisa melihat semua data di track smartwatch ini. Dari heart rate, VO2 max, pedometer, histori latihan, sampai sleeping monitoring. Di Garmin Connect juga Anda bisa merencanakan strategi latihan Anda, Bung. Mulai dari porsi latihan sampai pola latihannya. Di training plans, Bung bisa susun pola latihan yang mau dilakukan. Misalnya, di pilihan lari ini, Bung bisa atur bagaimana step-stepnya. Mulai dari pemanasan, lalu mulai berlari, dan kapan harus cooling down. Semuanya bisa Bung tentukan sendiri targetnya. Selain itu, Bung juga bisa memilih beberapa rekomendasi pola latihan. Seperti lari kategori 5K, 10K, sampai maraton. Bagi Bung yang benar-benar mulai dari nol pun bisa pilih rekomendasi plan ini. Dan nanti pola latihannya akan disesuaikan dari sesi benchmark run. Lalu, agar bisa lebih maksimal dalam berlari, ada juga fitur Pace Pro Strategis. Nah, ini bisa memberi rekomendasi bagaimana strategi kita untuk mencapai target waktu dan kecepatan berlari. Yang targetnya, ini bisa kita tentukan sendiri. Skenarionya mungkin seperti ini. Biasanya untuk lari 5 km, Bung perlu waktu 30 menit. Tapi Anda pengen lari 5 km ini bisa tuntas dalam waktu 20 menit. Nah, nanti fitur Pace Pro ini akan mengkalkulasikan beberapa kecepatan yang harus Anda tempuh per kilometernya. Menurut saya ini udah pro banget sih. Sampai strateginya juga dibuatin nih sama Garmin. Sampai ada strategi untuk mengalahkan negara. Waduh. Berani banget nih. Terakhir untuk urusan baterai. Garmin mengklaim baterainya ini bisa bertahan sampai 2 minggu dengan penggunaan casual atau mode smartwatch dan bisa tahan sampai 20 jam dengan mode GPS. Untuk daya tahan menurut saya untuk mode smartwatch-nya ini udah termasuk bagus ya. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Garmin Forerunner 55 ini harganya ada di 3,1 jutaan saat cek di online store. Kalau Anda nyari smartwatch primer buat dipakai sehari-hari, mungkin jam ini bukan pilihannya. Sektor layar memang akan terasa jadi deal breaker. Layarnya nggak touchscreen, memang mengurangi kepraktisan pas pakai jam ini, Bung. Tapi kalau kita bicara soal fitur olahraga dan health tracking, menurut saya jam ini udah ada di level yang lebih tinggi. Dibantu juga dengan fitur-fitur perencanaan latihan yang bisa sangat membantu Anda kalau mau berolahraga dengan benar. Jam ini juga mungkin bisa bikin Anda lebih berkomitmen ke tujuan yang pengen Anda capai. Yang langkah-langkahnya udah dibikinin sama para Garmin coach di sini ya. Banyak coach di sini. Coach. Kalau Anda mau beli, linknya seperti biasa sudah ada di deskripsi box. Itu dia review telat dari Garmin Forerunner 55. Terima kasih untuk Bung yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Gimana pendapat Bung soal jam ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya.
Jangan lupa cek link di deskripsi. Follow juga sosial media kita, jaga kesehatan. Dan saya Firman dari studio Hastelpo Media Group. See you on the next video. Bye-bye. Bye bye.